Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Game Weekend bersama saya Krisma yang akan membahas pertemuan 7 mengenai tools for developing games and augmented reality dengan 5 pokok pembahasan. Masuk dalam pembahasan pertama, unsur-unsur gamifikasi dalam pembelajaran dan pendidikan adalah cerita, dinamika, mekanika, dan teknologi. Namun bukan berarti keempat unsur tersebut harus digunakan untuk gamifikasi dalam pembelajaran dan pendidikan. Selain itu, menggunakan banyak elemen gamifikasi tidak menjamin gamifikasi yang lebih baik dan efektif. Mempertimbangkan kondisi yang ada, pendidik harus memilih elemen gamifikasi yang diperlukan dan menjadikannya sebagai solusi terpadu. Seberapa besar pun untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran dan pendidikan. Mari kita telusuri kembali ingatan kita saat kita masih kecil dulu. Tentu sebagian besar dari kita akan merasa senang ketika guru mencap kita sebagai mahasiswa terbaik ataupun great job. Hal ini akan mendorong kita untuk terus melakukan kontribusi ataupun pembelajaran yang lebih baik. Nah, hal tersebutlah yang termasuk salah satu bentuk gamifikasi. Ataupun bisa juga dalam bentuk kursus dengan aturan hadiah yang adil dan jelas. Nah, salah itu pun juga termasuk dalam unsur gamifikasi. Kualitas gamifikasi dalam pembelajaran dan pendidikan tidak ditentukan oleh besar kecilnya suatu gamifikasi tersebut. Masuk dalam pembahasan kedua mengenai tools for developing games and augmented reality. Nah, di sini ada 4 tools yang disarankan. Yang pertama ada Unity. Unity teknologi rilis pada tahun 2004 merupakan sebuah software permainan untuk pengembangan dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mendukung beberapa operasi seperti Windows, macOS, Android, dan iOS. Software ini juga digunakan untuk pengembangan game seperti Xbox, PlayStation, dan bahasa yang digunakan dalam Unity ini merupakan bahasa C++, Go, dan JavaScript. Dengan software khusus ini, pengembangan operator tidak perlu menulis kode untuk fungsi umum yang didukung oleh software ini. Sebagai hasilnya, kecepatan pengembangan game dapat ditingkatkan dan kualitas akhir dapat dipastikan. Tentunya hal ini dapat mengurangi beban kinerja pengembang yang terkait dengan desain rendering, mesin fisik, jaringan, geografi, audio, video, maupun animasi. Yang kedua ada GameMaker. GameMaker merupakan software yang rilis pada tahun 1999, merupakan software untuk orang dengan ataupun tanpa keterampilan dalam pemrograman. Alih-alih menulis kode pemrograman, software ini dapat menggunakan grafis dan permainan pengembangan dapat di drop and drag. Platform ini juga mendukung lintas platform seperti Windows, macOS, Android, iOS, dan PlayStation. Meskipun GameMaker ini bisa menggunakan desain grafis antar muka tanpa menuliskan kode pemrograman sama sekali, namun hal ini terbatas dalam pengembangan game yang relatif lebih kecil ataupun tidak rumit. Lalu yang ketiga ada Art Toolkit. Art Toolkit ini rilis tahun 1999 yang merupakan perpustakaan pemrograman sumber terbuka untuk pengembangan aplikasi menggunakan augmented reality. Dengan Art Toolkit ini, penggunaan teknik fisik komputer pengembangan dapat dengan mudah melapisi objek virtual. Lalu ada yang keempat, Fresh Air. Fresh Air rilis pada 2014 merupakan software pengembangan untuk mengimplementasikan augmented reality berdasarkan informasi geografis. Orang dapat menggunakan Fresh Editor ini
yang merupakan editor berbasis web untuk mengembangkan aplikasi augmented reality tanpa kode pemrograman apapun. Pembahasan ketiga mengenai gamifikasi strategi. Terdapat dua gamifikasi strategi. Yang pertama, development process. Terdiri dari proses perencanaan dan pengembangan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan salah satu fungsi penting bagi hampir setiap organisasi. Mungkin lebih penting bagi tim yang mengembangkan produk dan layanan tertentu daripada jenis tim lain, karena tim pengembangan biasanya memiliki waktu yang terbatas untuk menunjukkan produk dan layanan. Selain itu, setiap anggota tim harus ahli di bidangnya masing-masing. Lalu ada manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Tentunya gamifikasi membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang. CAP 2012 menyarankan model perencanaan tenaga kerja untuk gamifikasi. Model ini terdiri dari 10 kelompok. Yang pertama adalah manajer proyek, lalu ada desainer game, instruksional, lalu ahli materi pelajaran, artis, teknisi musik dan suara, animator, desainer level, programmer, perwakilan teknologi informasi, dan perwakilan populasi pembelajaran. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab masing-masing kelompok yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada manajer proyek. Manajer proyek mengolah ruang lingkup proyek, jadwal, biaya, kualitas, perencanaan tenaga kerja, komunikasi, manajemen risiko, dan penyediaan sumber daya, serta berkomunikasi dengan klien. Lalu ada ahli materi pelajaran, bertugas dalam menyediakan konten dan tinjauan hasil akhir. Lalu ada desainer instruksional, bertugas dalam merancang strategi instruksional dan proses pembelajaran, menentukan apakah dinamika dan mekanik permainan sesuai dengan strategi instruksional. Lalu ada desainer cerita, tentunya membuat sebuah cerita untuk gamifikasi tersebut. Lalu ada desainer game, merancang dinamika dan mekanik game serta menentukan apakah game dan alat yang diimplementasikan sesuai dengan mekanika game. Lalu ada programmer, bertugas dalam mengembangkan perangkat lunak serta mengintegrasikan perangkat lunak game dengan sistem yang ada. Lalu ada desainer grafis, bertugas dalam membuat grafik 2 dimensi serta 3 dimensi, membuat avatar, karakter, dan gambar latar belakang. Lalu ada teknisi musik atau suara yang membuat background musik serta sound effect. Lalu ada pengembangan alat. Tentunya pengembang alat ini bertugas dalam mengembangkan alat untuk gamifikasi dalam bentuk permainan papan ataupun permainan perang. Membuat bahan cetak seperti dadu, papan permainan, dan jenis alat lainnya. Lalu ada manajer kualitas. Tentunya manajer kualitas ini bertugas untuk mengolah kualitas pekerjaan dalam prosesnya hingga akhir produk, serta mengolah setiap fase pengujian seperti alfa, beta, dan lainnya. Lalu ada perwakilan teknologi informasi. Perwakilan teknologi informasi ini bertugas untuk mengetahui sistem TI yang ada dan mengintegrasikan perangkat lunak game baru
dengan sistem yang ada untuk menyelesaikan masalah keamanan informasi. Lalu ada perwakilan populasi pelajar target. Tim ini berpartisipasi dalam semua fase pengembangan dan menyarankan pendapat dari perspektif pengguna. Lalu masuk ke pembahasan terakhir mengenai gamifikasi development proses. Ada berbagai model dan proses yang dapat digunakan untuk mengembangkan gamifikasi. Salah satunya adalah ADE model. Salah satu model desain instruksional yang paling representatif dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan sebuah game serta peraturan dalam pendidikan. Tujuan instruksional adalah deskripsi hasil yang diharapkan dan kinerja instruksi dan pembelajaran. Tujuan instruksional dapat diartikulasikan berdasarkan kebutuhan instruksional dan analis kesenjangan kinerja. Tujuan instruksional harus mencakup informasi tentang audiens, perilaku, kondisi, dan derajat. Penonton menggambarkan siapa yang akan belajar dan tampil. Tingkah laku menentukan apa yang akan dapat dilakukan oleh siswa. Perilaku dalam tujuan instruksional harus dapat diamati. Tujuan instruksional juga berisi kondisi di mana peserta didik akan melakukan tugas tertentu. Terakhir, tingkat penguasaan perilaku harus dimasukkan dalam tujuan instruksional untuk menentukan tingkat kinerja yang diharapkan. Branson dan kawan-kawan menciptakan model ADE ini yang terdiri dari fase analis, desain pengembangan, implementasi, serta evaluasi untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Modelnya ini telah berkembang selama bertahun-tahun. Setiap fase akan terus membantu jelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama ada fase analis. Fase analis adalah fase front end yang mencakup analis kebutuhan bisnis, kinerja, persyaratan atau kesenjangan kinerja, kebutuhan pelatihan atau instruksi, karakteristik pembelajaran, pengetahuan yang ada pembelajaran, lingkungan belajar, dan preferensi metode pembelajaran. Lalu ada fase desain. Fase desain melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, kriteria evaluasi, perilaku masuk, dan detail proses pembelajaran. Seorang perancang instruksional dapat merancang suatu instruksi berdasarkan hasil dari tahap analis. Fase desain menyediakan fase pengembangan dengan dasar yang terperinci. Lalu ada fase pengembangan. Sebuah desain instruksional dioperasikan pada fase pengembangan. Tahap pengembangan menghasilkan materi pembelajaran seperti media pembelajaran dan alat peraga. Lalu fase pengembangan. Sebuah desain instruksional dioperasikan pada fase pengembangan. Tahap pengembangan menghasilkan materi pembelajaran seperti media belajar dan alat peraga. Juga seorang desainer instruksional mengembangkan alat evaluasi. Lalu ada fase implementasi. Instruksi disampaikan kepada peserta didik pada fase implementasi. Metode penyampaian instruksi dapat bervariasi tergantung pada karakteristik peserta didik dan konteks pembelajarannya. Ini bisa berupa instruksi kelas, modul e-learning, atau perangkat simulasi. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi. Seorang desainer instruksional atau tim desain mengevaluasi instruksi dengan tujuan mengidentifikasi peluang untuk memperbaikinya. Pelatih dan instruktur yang menyampaikan instruksi dapat berpartisipasi dalam fase ini, dan berbagai pengamatan mereka dengan mereka yang merancang atau akan mendesain ulang instruksi untuk meningkatkan kinerja instruksi dan mencapai tujuannya. Tidak terasa kita sudah mencapai di penghujung slide. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.